Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fadilatul jamaati, keutamaan sholat berjamaah. Fadilatul jamaah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jam'i. Ya, tidak jam'i tapi jam'i. Sholatul jam'i utawi sholat bareng-bareng, sholat kang berjamaah. Iku tafdulu bisa melebihi apa sholatul jam'i. Sholatul jamaah tadi sholat al-fadhi ing sholat ijen sendiri bisab'in wa ishrina, dengan lipatannya adalah 27. Bisab'in wa ishrina kelawan 27 apane darajatan. Apane darajatan derajatnya. Sholat berjamaah keutamaannya itu adalah 27 derajat. Derajat itu tingkatan. Saya share sudah di grup. Kutubnya saya share di grup. Saya ulangi, salatul jam'i tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Jadi keutamaan yang diperoleh dengan berjamaah itu adalah 27 derajat. Penafsiran atau pemahaman derajat ini berbeda ya beberapa ulama itu. Pada intinya adalah ada tingkatan yang sangat panjang, sangat jauh. Satu derajat dengan derajat yang lain itu ada yang menyebutkan perjalanan sekian tahun, gitu ya, jaraknya dengan sekian. Jadi ukurannya adalah sangat panjang. Itu namanya afdhaliyah, keutamaan yang melekat pada ibadah. Jadi afdhaliyah suatu ibadah itu bisa karena tempat, bisa karena waktu, bisa karena memang zatnya ibadah. Ya, jenis ibadahnya itu sendiri yang punya keutamaan. Ya. Ya, masjid itu punya keutamaan karena faktor tempat. Ya. Faktor tempat. Sholat tahajud punya keutamaan karena sholat tahajudnya, zatnya kalau itu ya. Zatnya itu artinya memang jenis ibadah itu punya keutamaan yang berbeda. Allah menyebutkan bahwa fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi keutamaan ibadah yang berupa sholat tahajud itu memang melekat pada perbuatannya. Allah memilihkan bentuk sholat tahajud itu dengan kelebihan-kelebihan secara khusus. Ada yang afdhaliyah atau keutamaan keistimewaan itu melekat pada tempat. Jadi ini asli nih, sholat itu ya podo ganjarannya, gitu ya. Tapi ketika dilakukan di masjid, maka sholat itu akan keutamaannya akan naik, ya, karena di masjid. Kalau berjamaah dengan jumlah semakin banyak, maka jumlah yang banyak itu akan memberikan keutamaan lebih dari jumlah yang sedikit, gitu ya. Jadi sholatnya bodoh, ganjaran yang diterima, tetapi plus-plusnya tadi ini ya istilahnya, karena faktor tempat, karena faktor jumlah, gitu ya. Itu cara Allah memberikan apa? Afdhaliyah. Apa namanya? Afdhaliyah. Apa namanya? Afdhaliyah. Afdhaliyah itu apa? Keutamaan.
keutamaan. Jadi ada yang standar itu sesuai dengan ukuran yang bersifat umum, normal gitu ya. Lalu ada yang standar itu dinaikkan lagi dalam level yang lebih utama, yang paling utama gitu ya. Sehingga nanti reward, imbalan yang diberikan Allah ketika di akhirat nanti dalam bentuk kenikmatan surga itu berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Itu maha adilnya Allah. Sehingga perbuatan itu akan diberikan imbalan sesuai dengan tingkatan. Itu adil ya, sesuai dengan tingkat. Makanya surga itu ada level ya, ada tingkatan, ada kelas tertentu ya, sing beda antara satu dengan yang lain. Firdaus itu nama surga yang paling tertinggi kedudukannya. Kalau dalam bahasa kita mungkin V-nya itu sampai berapa gitu ya, VIP gitu ya. Kalau VIP kan masih satu. Jadi very-very-nya itu sangat banyak. Sangat-sangat istimewa. Jadi Allah itu pada prinsipnya sangat apresiatif ya terhadap custom itu. Customer itu diberikan penghargaan betul. Anda sebagai seorang customer, sebagai hamba yang mengabdi, pengabdian itu kira tak regani sesuai dengan tingkat kualitas kamu mengabdinya kayak seberapa. Ya. Itu kan adil. Dan Allah sangat apresiatif sekali dengan yang namanya kualitas amal dilakukan. Oke, sekarang kira-kira gitu kan, ini bukan sebuah ilat tapi hikmah ya. Seperti saya katakan, jamaah itu akan menjadi media bagi kehidupan sosial. Jadi membangun kehidupan sosial yang damai, yang peduli itu tetap harus ada sistem, ada media, ada ketentuan hukum yang bisa mendorong terjadinya kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bersatu gitu ya, yang saling tolong menolong. Nah, media dalam Islam itu berupa syariat yang berupa jamaah itu. Jamaah sholat itu sesungguhnya menjadi forum ya, kalau boleh dikatakan menjadi forum, menjadi media, majelis yang betul-betul bisa melakukan silaturahmi sosial, interaksi sosial yang betul-betul lillah, yang karena Allah, tidak karena kepentingan apa-apa. Ya. Tidak perlu ada sekat dari sebuah status kalau sudah masuk ke masjid. Ya. Kalau kita datang ke orang itu kan masih terbawa karena ketok iku mayapi, iku maikapi, iku suki gak suki ya. Iku jabatan gak jabat, sekat sosialnya masih ketoro gitu. Tapi kalau sudah di masjid tidak, semua dilepaskan dan lalu kemudian berada dalam posisi yang sama, hambane Gusti Allah ketika itu. Maka saya katakan interaksi pola hubungan yang paling clear, yang paling tidak ada sekat apapun itu adalah dalam berjamaah. Yang kedua, dia bisa menjadi kontrol sosial. Saling melihat, saling mempertanyakan, saling nakokno ngabarno satu dengan yang lain. Sehingga pola hubungan itu betul-betul akan menjadi kuat, silaturahmi itu. Sehari ping 5 loh ya. Kalau kita berada di masyarakat ya kita akan bertemu dia mereka sehari 5 kali. Sehingga ketika tidak ada iki kok nanti kok mboten enten opo, kene opo gitu. Sehingga terjadi perhatian yang cepat. Ya. Kepedulian kita kepada orang lain itu menjadi cepat gitu. Nanti seketok langsung ke ono endi. Sakit napa sakit. Ya. Lalu ada iyadatul marid. Napa niki? Oh lagi dalam keadaan ngeten. Oh, ada itu. Itu kan bangunan sosialnya menjadi sangat kuat, persatuan ya, kepedulian, gotong royong itu mulainya mestinya harus dari situ. Satu, harus ada mekanisme,
yang berupa syariat yang bisa memberikan kontrol terhadap kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Dan itu paling efektif apa? Berjamaah sholat. Jamaah sholat. Yang tadi saya katakan clear, kita bahkan mendoakan satu dengan yang lain. Itu maksudnya. Makanya kenapa begitu tingginya Allah memberikan penghargaan, memberikan apresiasi terhadap makna dari sholat berjamaah itu. Tafdhulu sholat al-fadhi bisaba'in wa ishrina darajatan. Ada interval yang disebut dengan jelas. 27 derajat kamu saya kasih. Ada angka, ada matematikanya gitu di situ. Terus Allah juga suka matematika. Makanya sering nyebut angka gitu. 27 nih Nabi. Ya, 70 kali lipat, 10 kali lipat itu kan angka-angka matematik. Ya karena manusia bahasanya itu. Allah mengikuti bahasanya manusia ya. Berapa itu Allah alam. Tapi ulama menjelaskan antara satu tingkatan derajat itu, satu level, derajat itu level. Dengan level berikutnya itu sangat jauh. Sangat jauh. Apalagi sampai 27 level perbedaannya. Oke ya. Jadi seharusnya bangunan itu seperti itu. Jadi individualisme, lalu kemudian cuekisme dalam kehidupan sosial, cuekisme itu apa ya? Seorang reken wong gitu ya. Ya karena tidak dimulai tidak ada pertemuan secara fisik. Jadi medsos itu menjadikan kita semakin punya jarak. Kehilangan hati, kehilangan perasaan. Kok ketemu ini ya, ngaji online dengan ngaji gini kan beda toh. Ya, beda lah. Roh gitu kan. Sopo sing ngantuk, sopo sing gak jelas. Sopo sing lamun. Sopo sing duble ya, itu paham ya. Beli itu ya ngelamun gini kan. Mikir ngekudit ya itu berarti beli semuanya. Jadi bisa lebih tegas. Jadi mama melihat langsung secara fisik itu kayak betul. Oke, itu bisa bein wa ishrina darajatan. Jadi sekali lagi semua syariat Islam itu sesungguhnya merupakan sistem, merupakan sarana untuk membangun kehidupan manusia baik secara individu maupun secara sosial. Bangunannya itu yang dibangun secara utuh, itu secara komplit. Warwalan meriwayatkan sahaba Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqada nasan. Faqada itu tidak melihat kehilangan. Faqada kehilangan. Faqada kehilangan sapa kanjeng Nabi nasan ing menungso sahabat. Fakoda itu kok gak ono ya gitu ya. Kok gak teko jamaah itu fakoda. Orang ketemu beberapa orang yang seharusnya mereka mengikuti sholat jamaah kok gak ono. Itu bahasa Arabnya fakoda nasan. Apa? Fakoda nasan. Fi ba'dus salawat ing dalam sebagiane piro-piro sholat. Fi ba'dus salawat ing dalam sebagiane piro-piro sholat. Wow, Nabi duka ya, Nabi marah, duka banget, marah sangat. Ya. Lalu Nabi pidato, faqala maka dawuh sapa Nabi, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi, summa ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha, fa ukharriqu alaihim buyutahum. Ini marah betul kan yang Nabi. Delok beberapa sahabat itu gak teko jamaah. Nabi kan wis sabar-sabar wong cara kasar. Tapi ketika berbicara tentang urusan agama itu, terkadang Nabi marahnya itu betul-betul sangat. Yo ono beleri juga sahabat, ada yang beler juga ya. Kata Nabi begini, faqala maka dawuh sapa Nabi, ketika melihat ke ono sahabat yang tidak ikut jamaah, Nabi itu marah laqad hamam tuh demi yakti. Ini kalimatnya pakai taukid, takkid dengan taukid yang double-double.
lam taukid, qadnya juga qad taukid. Laqad hamam tuh demi yakti teman-teman berkeinginan sapa ingsun. Berkeinginan itu punya, saya akan bikin keputusan gitu kan. Saya akan bikin kebijakan. Dengan melihat kondisi kok sahabat beberapa tidak berjamaah, banyak yang tidak jamaah, tapi langsung laqad hamam tuh. Udah. Akan saya bikin kebijakan an amuro, kebijakannya apa? An amuro yang to perintah sapa ingsun rajulan, yang seseorang yusolli salat sapa rajulan binas. Saya akan tunjuk seorang imam untuk ngimami salat, bukan saya yang ngimami, kata Nabi. Nanti saya akan menyuruh salah satu sahabat untuk ngimami salat, bukan saya yang ngimami. Setelah itu summa ukhalifu, saya akan salat di belakang, akan saya absen. Amangan begitu. Summa ukhalifu, kemudian ono mburi sapa ingsun ila rijalin ya takhallafuna kang padha ora gelem, kang padha ora jamaah, ora jamaah sapa rijalin anna saking salat, kang padha ngeri, yang padha tidak berjamaah anna saking salat. Ancamannya apa Nabi? Tidak main-main. Fa ukharriqu, akan saya bakar, akan saya obong tak bakar alaihim ing atasi rijalin buyutahum, piro-piro rumahnya rijal. Bayangkan coba, saya bakar rumahnya nanti kalau dia tidak mau berjamaah. Omah diobong. Hamam tuh Nabi itu sudah punya tekad yang akan melakukan kebijakan itu gampangan kalau itu institusi. Laqad hamam itu, saya hafal hadis ini karena sejak dulu waktu ngaji di Sanawiyah itu, saya masih ingat betul betapa pentingnya berjamaah itu dari hadis ini. Laqad hamam tuh an ukhalifa lakum. Ya, an amura rajulan. Terus summa ukhalif, saya akan di belakang, ya. Yusalli bin nas summa ukhalif. Tapi untungnya hadis ini hamam tuh. Hamam tuh itu nanti Nabi masih bermaksud tidak sampai terlaksana karena sahabat sudah tidak ada yang bolos berjamaah, gitu loh ya. Maka hadis ini disebut dengan hammiyah. Ada hadis yang berupa perencanaan. Nabi sudah merencanakan untuk membakar rumah orang yang tidak berjamaah. Untungnya ini akhirnya tidak terlaksana, tidak tereksekusi karena apa? Sahabat sudah tidak lagi ada yang bolos jamaah salatnya. Maka hadis ini disebut dengan hadis hammiyah. Apa namanya? Hammiyah. Nah, apakah sekarang kita melakukan ini? Ya kamu masuk penjara kalau ngobong omai wong ya. Itu ada prosedur. Tidak boleh jadi imam masjid, nggak datang jamaahnya terus kamu tersinggung, laqad hamam tuh, hadisnya konteksnya harus berbeda. Ngobong mai wong ya kamu masuk penjara. Ya semangatnya yang kita ambil apa makna dibalik hadis Nabi yang begitu marah gitu kepada sahabat, artinya betapa pentingnya sholat apa? Sholat apa? Berjamaah. Sehingga Nabi ini ya, sampai begitu marah. Maka Nabi nanti di hadis yang lain begini, ketika ada sahabat yang berangkat jamaah gitu sholat, Nabi lalu kemudian menunjuk sahabat itu. Ini awakmu kepingin wong sing ngerti duwe iman itu loh. Laki-laki yang berangkat jamaah itu pasti dia orang yang beriman. Belum tentu tidak bisa, tidak mungkin. Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Jangan dilogikakan kebalikannya, gitu ya. Itu maknanya apa? Nek kepingin ngerti, nek kepingin weruh wong sing duweni iman deloken niku wong lanang sing budal jamaah. Itu dia orang yang pasti punya iman. Terus sing gak jamaah ya apa? Jangan dibalik, pasti tidak punya iman ndak. Paham ya? Nek sing gak jamaah ya turun karuan, mbok iman buka. Tapi nek iki saya memastikan dia pasti punya iman. Karena ketika melihat seorang laki-laki yang sedang berjamaah. Laqad hamamtu, coba dibaca bersama. Laqad hamamtu, ayo. Laqad hamamtu an amura rajulan. PPS, ada yang ngasih? Hilang. An amura rajulan.
يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأخرق عليهم بيوتهم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأخرق عليهم بيوتهم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأخرق عليهم بيوتهم بفانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم في طريقتهم ومعافاتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.